Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratul muhtaramin al-mukarramin, tuan guru, ustaz, jamaah muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji fiqh sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pun sampai kepada Bai'ah Aqobah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tuan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Bai'ah Aqobah yang pertama. Bai'ah itu bermakna perjanjian ataupun sumpah untuk setia. Aqobah itu nama tempat. Al-ula yang pertama. Jadi bai'ah sumpah setia orang-orang Ansor di tempat yang namanya Aqobah. Perjanjiannya ini perjanjian yang pertama. Nanti kalau tuan-puan ziarah ada masjid, tempat yang dibuat bai'ah itu telah dibuat masjid. Nama dia Masjid Aqobah, Masjid Bai'ah Aqobah. Daripada sini pun boleh kita tahu ada kita di Negeri Sembilan subur, alhamdulillah, thoriqoh, ada namanya istilah bai'ah. Ini sama. Nanti lafadznya baya'a mubaya'ah, baya'a yubayi'u mubaya'ah, saling sumpah setia. Kalau dalam ilmu shorof maknanya mursyid, seorang mursyid berjanji setia untuk menuntun murid dia sampai kepada Allah. Murid berjanji setia kepada mursyid untuk mematuhi aturan-aturan thoriqoh daripada gurunya. Sama yang dialami oleh sahabat yang bai'ah Aqobah yang pertama, berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga menuntun mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud bai'ah. Jadi bai'ah maksud dia sumpah setia dari kedua belah pihak. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke bai'ah kita telah ingat-ingat dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Ali, setelah pulang daripada Taif, pulang ke Makkah, dijamin oleh seorang. Dakwah ke seorang tidak disambut, tidak diterima. Kemudian Rasulullah satu malam itu pergi dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, berjumpa dengan kabilah-kabilah, pun tidak diterima. Sehinggalah Rasulullah berjumpa dengan 6 orang. 6 orang daripada suku Khazraj. Ini penting diketahui karena ini Rasulullah telah mencapai ujung kesakitan dakwah dia. Ujung betul-betul sakit. Sahabat sudah dibantai, disiksa sudah. Yang menolong Rasulullah, melindungi Rasulullah meninggal sudah.
Rasulullah nak dibunuh berlindung ke Taif malah dibaling batu, tulang, kayu, dihinakan sudah. Ini mencapai puncak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mencapai puncak daripada kesakitan dakwahnya, Allah membagi signal, membagi tanda ini Rasulullah nak bangkit. Tanda pertama, malaikat penjaga gunung. Tanda kedua, nafarun minal jin, kelompok jin yang mendengarkan Al-Quran masuk Islam. Tanda ketiga, 6 orang suku daripada suku ataupun kabilah. Bahasa kita suku tuan-tuan, bahasa sini kabilah Khazraj. 6 orang inilah nantinya yang berjasa membawa bai'ah Aqabah yang pertama, kemudian bai'ah Aqabah yang kedua, kemudian Islam masuk ke semua orang-orang Madinah, dan Islam akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Maknanya 6 orang ini, ya Allah, kalau dikira pahalanya tak akan boleh kita kira macam mana banyaknya. 6 orang ini daripada suku Khazraj. Ini 6 orang, orang-orang baik. Orang-orang baik semua. Pada masa itu terjadi perang Bu'as. Perang Bu'as adalah perang terbesar antara Aus dan Khazraj. Perang terbesar. Di dalam peperangan antara Aus dan Khazraj ini mengalami perang besar 4 kali. Perang Samir atau Sumer. 4 perang ini imbang. Perang pertama kali dimenangkan oleh suku Aus. Perang kedua dimenangkan oleh suku Khazraj. Perang ketiga dimenangkan oleh Khazraj. Perang keempat, perang Bu'as, dimenangkan oleh suku Aus. Perang Bu'as. Perang-perang kecilnya tak terkira banyak. Kita mengingat ke belakang tuan-tuan. Aus Khazraj berasal daripada kota Madinah. Madinah berasal daripada Yasrib. Cuman kita tidak boleh mengatakan sekarang Yasrib. Kita kena mengatakan Madinah. Tuan-tuan nak kemana ini? Saya nanti nak umroh, ziarah ke Yasrib, ke makamnya Rasulullah. Tidak boleh. Sekarang sudah tidak boleh. Kena mengatakan Madinah, kata ulama. Terlarang dikatakan Yasrib. Karena Yasrib itu punya makna yang tak elok. Rasulullah menukar nama-nama yang tak elok menjadi nama-nama yang baik. Hukumnya sunnah. Yasrib itu dulunya kalau kita ikut sejarah, Yasrib itu didirikan oleh keturunan daripada Aud bin Udhel bin Iram bin Sam bin Nuh. Kemudian ada 5 pendapat yang menempati Yasrib pertama kali. Tapi pendapat yang terkuat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang mana daripada orang yang nama dia Yasrib. Punah, kosong, kemudian ditempati oleh Ibna Qailah, 2 anak Qailah. Kita ingat tuan-puan, dulu di Ghosan, dulu Yaman. Daripada Yaman ada seorang putra raja namanya Harisah. Harisah punya ayah namanya Sa'labah. Terusir atau memilih tidak berperang dengan saudaranya untuk merebutkan tahta. Harisah memilih pergi dengan orang-orang yang setia, berpindah-pindah tempat. Itu asalnya daripada Yaman. Itu kenapa Nabi Muhammad dikatakan Nabi Yamani, Nabi bangsa Yaman, karena Nabi punya keturunan Yaman. Ayahnya Nabi Abdullah dimakamkan di daerah kekuasaan Madinah, di daerah Khazraj, kekuasaan Khazraj. 2 anak Qailah ini suaminya nama dia Harisah. Harisah putra raja. Punya 2 anak nama dia Aus dengan Khazraj. Pergi sampailah di kota Yasrib. Di Yasrib sudah ada orang Yahudi. Orang Yahudi bermukim di tepi-tepi yang berbatuan. Sedangkan manakala orang-orang Qailah, Bani Qailah, ataupun kita panggil Aus dan Khazraj, itu bertempat di tempat yang subur.
Mereka pertama kali datang ke Yasrib hidup berdampingan dengan damai, berjiran dengan elok, tidak saling gaduh, tak saling perang. Bani Aus, Bani Khazraj masih dipimpin satu orang. Kemudian lama-lama beranak pinak, sampailah daripada kabilah Aus, daripada kabilah Khazraj melahirkan bani yang banyak, keturunan. Itulah menyebabkan banyak sekali perang saudara. Perang saudara ini mula-mulanya antara Aus dengan Khazraj, tidak melibatkan Yahudi. Sekarang pula makin banyak perang, Yahudi pun masuk ikut mendokong Aus, ada yang mendokong Khazraj, terpecah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi ini bertuhankan satu. Bertuhankan satu, tak macam orang-orang Aus dan Khazraj. Orang-orang Aus dan Khazraj pada masa itu ini Tuhannya banyak, penyembah berhala, berbeda dengan orang Yahudi yang bertuhankan Allah, tengah menunggu Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu tengah menunggu Nabi yang dijanjikan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semasa mereka berdampingan tidak berperang, orang-orang Yahudi sering menceritakan tentang ketuhanan yang esa, yang tunggal, yang satu, yang tauhid. Sedangkan orang-orang Aus dan Khazraj, kabilah Aus dan Khazraj ini masih bertuhankan berhala. Bahkan orang-orang Aus dan Khazraj ini orang-orang akhirnya menjadi orang-orang yang tak berpunya, kerja kepada orang-orang Yahudi. Terlebih yang kaya, yang menguasai pasar, yang menguasai ekonomi, Yahudi Bani Qainuqa. Selepas ada Rasulullah, nantinya orang-orang Aus dan Khazraj dipanggil orang Ansor atau Ansorullah. Ini menjadi orang-orang yang kaya, dididik oleh Rasulullah, zahiran wa batinan, dunyan wa ukhra. Jadi orang-orang Yahudi setiap kali begaduh kalah dengan orang-orang Khazraj dan Aus, sering berkata, satu masa nanti akan datang Nabi kami, dan Nabi kami itu akan mengalahkan kalian macam kaum Ad dan kaum Iram. Jadi ancaman orang Yahudi selalu senantiasa mengucapkan ancaman bahwasanya nanti dia akan punya nabi, maksudnya Nabi Muhammad, yang dengan nabi inilah mereka boleh mengalahkan orang Aus dan Khazraj, sama seperti diperanginya kaum Ad dan kaum Iram. Itu masih keturunan Nabi Nuh, kaum Ad ini. Di dalam Al-Quran ada ayat, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Adakah engkau tak melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan engkau kepada kaum Ad? Iromadzatil imad, yaitu kaum Iram yang boleh membuat bangunan-bangunan tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang sebelumnya tidak ada yang boleh buat macam itu. Jadi kaum Ad itu dulu boleh membuat binaan-binaan yang tinggi. Orangnya juga kalau sekarang kita panggil orang-orang raksasa. Dihancurkan oleh Allah sebab mereka durhaka kepada Nabi Hud. Orang-orang Yahudi mengancam dengan itu. Walaupun perkataan orang Yahudi ini tidak sampai merubah suku Aus, kabilah Aus dan Khazraj menjadi orang yang penyembah Tuhan yang satu, tapi perkataan itu sangat berkesan di hatinya orang-orang Aus dan Yahudi. Sehingga kita patah balik ke cerita Nabi Muhammad SAW. Di satu malam berjalan, ketika sampai di Aqabah, ada 6 orang daripada suku Khazraj yang lelah, letih,
menghadapi peperangan Bu'as. Pada perang Bu'as itu perang yang sangat teruk sehingga yang mati banyak, sehinggalah pemimpin-pemimpin daripada kabilah Aus mati semua, kabilah Khazraj mati semua, melainkan satu pemimpin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang nantinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi pemimpinnya orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini jadi pemimpin yang satu-satunya yang tidak meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul mundur, tidak mau berperang. Aus dan Khazraj mundur, tak boleh berperang. Ini membuat orang-orang Khazraj, orang-orang Aus menjadi menjadi jatuh hati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Salut, menjadi suka, teringin menjadi damai kembali macam dahulu. Cuman karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang Khazraj, maka ada kekhawatiran tidak diterima oleh orang-orang Aus. Bahkan pada masa itu memang yang menang kabilah Aus. 6 orang Khazraj ini tengah borak-borak. Orang-orang ini orang-orang yang baik, orang-orang yang menginginkan perdamaian, borak-borak pasal peperangan yang meletihkan. Nabi Muhammad mendengarkan kemudian bagi tahu, menceritakan tentang Nabi, menceritakan tentang agama tauhid. Mereka tersedar, teringat apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi ketika kalah dengan mereka, mengatakan nanti akan ada nabi kita yang boleh menghancurkan kalian macam hancurnya suku Ad, kaum Ad. Akhirnya mereka berjanji untuk masuk Islam, kemudian berjanji akan menyebarkan dakwanya Rasulullah. Mereka kembali ke Madinah, ke tempat mereka mensebarkan Islam. Ini sebelum Bai'ah Aqobah, jasanya 6 orang ini. Orang 6 ini pergi balik pulang ke Madinah membawa agama baru, yaitu agama tauhid, agamanya Nabi Muhammad SAW. Mereka berjanji tahun depan pada musim haji kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pada masa itu tahun ke-10, Bai'ah Aqobah yang pertama itu terjadi di tahun ke-11. Khilaf, ada yang mengatakan 10, ada yang 11, ada yang mengatakan 12. Kalau tahun itu 12, maka berarti pada masa jumpa dengan 6 orang itu tahun ke-11. Wang tasyaro al-islamu khilalatil kasanati fil Madinah. Ketika 6 orang itu pulang ke Madinah, Islam menyebar di kota Madinah pada tahun itu. Wala makana al-amul ladzi yalihi, dan ketika pada tahun berikutnya, tahun selepasnya, wafa'al musim minal ansor isna asyara rojulan. Tahun ke-12, tahun ke-11 musim haji, datanglah orang-orang Ansor 12 orang laki-laki, memenuhi janji kepada Rasulullah yang nantinya akan jumpa Rasulullah di tahun haji berikutnya. Falakuhu bil Aqobah, maka mereka berjumpa di tempat nama dia Al-Aqobah. Sekarang dibuatkan masjid. Wahya Al-Aqobatul Ula, ini adalah sumpah setia yang pertama yang terjadi di Islam. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'ati nisa. Kemudian Rasulullah membaiat orang Ansor yang ada 12 orang ini dengan bai'ahnya perempuan. Maksudnya ay ala namatiha fil bunud allati baya'an nisa'u alaiha, yakni klausul ataupun bentuk kalimat bai'ahnya itu sama seperti bai'ah yang terjadi kepada bai'ah perempuan yang mana pada masa itu belum diwajibkan perang. Isinya apa saja nanti ada dekat belakang. Ay innahu lam yubayyhum
fiha alal harbi wal jihad, yakni bai'ah yang belum dibaiat untuk berperang dan jihad. Wa kanat bai'atun nisa sani yaumal fathi, manakala bai'ah nisa ini terjadi 2 hari sebelum terbukanya kota Makkah, ala Jabali Sofa, di bukit Sofa. Ba'dama farogo min bai'at rijal, selepas terjadi selesainya bai'ah laki-laki. Wa kana minhum As'ad bin Zaroroh, wa Rafi' bin Malik, wa Ubadah bin Somit, wa Abul Haisam ibnu Taihan. Orang-orang yang bai'ah ini di dalamnya ada nama As'ad bin Zaroroh, Rafi' bin Malik, Ubadah bin Somit, Abul Haisam ibnu Taihan. Nama yang pertama kali disebut As'ad bin Zaroroh ini yang menjadi tempat tinggal daripada Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zuroroh atau bin Zaroroh ini orang suku Khazraj, yang orang ini adalah hasil keturunan daripada pernikahan suku kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Perang antara kabilah Aus dan Khazraj itu banyak kali dicoba untuk didamaikan antara kedua belah pihak. Salah satu caranya ialah dengan menikahkan antara anak keturunan Aus dan Khazraj. Lahirlah anak yang namanya As'ad bin Zuroroh. Wa qad ruwa Ubadah bin Somit khabaru hadil mubaya'ah. Ubadah bin Somit meriwayatkan akan kabar bai'ah ini. Faqala, kemudian Ubadah bin Somit berkata, kunna isnai asyara rajulan, kita berjumlah 12 laki-laki. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepada kita, ta'alau baya'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Ini klaus ataupun aturan-aturan kalimat-kalimat bai'ahnya. Kemarilah bai'atlah. Bai'atnya yaitu ala alla tusyriku billahi syai'a. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan apapun. Wala tasriku, dan jangan mencuri. Wala tazinu, dan jangan berzina. Wala taktulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian semua, macam yang terjadi sebelum Islam masuk. Jadi sebelum Islam masuk, orang sudah biasa membunuh anaknya sendiri, terutamanya itu yang perempuan, karena malu. Wala ta'tu buhtanan, wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Jangan berkata-kata tipu yang disebarkan di antara kalian semua. Jangan cakap hoax, jangan sebarkan hoax. Wala ta'suni fi ma'rufin, jangan berbuat maksiat. Faman wafa, maka sesiapa itu wafa, memenuhi bai'ah, minkum, daripada kalian semua, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu terpulang Allah. Waman asaba min dzalika syai'an fa uqiba bi fid dunya. Waman asoba, siapa yang melakukan, kedapati melakukan musyrik, melakukan kejahatan, zina, berbuat tipu, fa'uqiba bihi, maka disiksa di dalam dunia. Kenapa disiksanya di dunia tidak di akhirat? Fahuwa kafaratun lahu, sebagai tebusan kesalahan. Waman asoba min dzalika syai'an fasatarahu wahu fa'amarahu ilallah fa'amruhu ilallah insya'a aqoba. Sesiapa yang melakukan
melakukan pelanggaran ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh bai'ah, tapi tidak kantoi, Allah menutupnya, maka macam mana ini? Fa amruhu ilallah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Insya'a aqabahu, jika Allah berkehendak, ya maka Allah akan menyiksa. Wa in syafa afa anhu, jika Allah berkehendak maka dimaafkan. Maka di dalam kitab Dalail itu ada doa yang mungkin diulang-ulang. Allahumma masturna bisitrikal jamil, Allahumma masturna bisitrikal jamil. Allahumma wa ya Allah, usturna, tutupilah engkau akan saya, bisitrikal jamil, dengan tutup engkau yang indah, supaya kalau berbuat salah itu tidak sampai menjadi ketahuan, dan maksud tidak sampai ketahuan nantinya berhenti, bukan tak kantoi kemudian asyik tak bertaubat. Jadi Allah nak menghendaki baik dalam kalimat-kalimat baik ini. Jika Allah ini orang-orang yang bai'ah, tuan-tuan, apatah lagi ini bai'ahnya kepada Rasulullah. Wong, orang andaikan kita bai'ah kepada tuan guru, kepada mursyid, itu jika memang mursyidnya mursyid yang betul, maka boleh menghantarkan kita. Maknanya kalau kita bai'ah itu insya Allah selamat sampai ke surga, selamat sampai kepada Allah. Apatah lagi ini yang membai'ah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti selamat. Cuma ini dibagi tahu, andaikan kau melakukan kesalahan, melakukan dosa, nanti akan dapat siksa di dunia. Kenapa disiksa dunia? Dihukum ya untuk sebagai penebus supaya tetap masuk surga. Andaikan nanti disiksa, ya pasti disiksa sebuah kesalahan, nanti sebab salah, tapi nanti pasti akan dimaafkan. Kesalahan-kesalahan itu dimaafkan. Andaikan kesalahan itu tak kantoi, ya urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau kita baca-baca orang-orang sahabat-sahabat yang dijanjikan surga, contohlah kita ambil misal sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar, dosanya mata qaddama wa mata akhor min dzambihi, itu dimaafkan. Dosa yang sudah dibuat ataupun dosa yang akan datang dimaafkan. Bermaksud andaikan ada sahabat yang melakukan kesalahan, itu dimaafkan. Satu pernah saya baca, ada sahabat yang ikut perang Badar, yang dijanjikan oleh Allah surga, dimaafkan dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Dia melakukan perbuatan minum khamar ataupun perbuatan pencurian. Kata Rasulullah, jangan dilaknat, karena dia macam manapun ikut perang Badar, nantinya dosa-dosa itu sangat mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kepentingan perang Badar yang begitu menjadi titik kemenangan Islam, menjadikan pahala yang besar sehingga dosa yang belum dilakukan dimaafkan. Andaikan dia buat dosa, itu dimaafkan. Itu fadilah sahabat yang ikut perang Badar. Ada ulama yang mengatakan nantinya orang-orang yang dijanjikan dosa-dosanya dimaafkan, dosa yang lepas dan dosa yang akan datang, itu bermaksud dijaga oleh Allah, tak mahu melakukan dosa. Sama seperti kita puasa bulan Ramadan 1 bulan, ditambahkan puasa sunnah Syawal 6 hari. Dalam hadis mengatakan dapat pahala 1 tahun. Ataupun hadis-hadis yang menerangkan tentang kalau kita melakukan sesuatu maka dosa yang sebelum dimaafkan, dosa yang akan datang dimaafkan. Nah ini maksud ulama, kalau pada zaman sekarang, zamannya kita bukan zaman para sahabat yang ikut perang-perang itu, maka maksudnya ialah
orang itu nantinya tak mahu ataupun enggan melakukan dosa. Nak melakukan dosa tapi tak boleh, tak ada kesempatan, ataupun melakukan dosa tapi kantoi. Nah, itu adalah cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memang ditakdirkan baik. Jadi bai'ah Aqabah yang pertama ini didatangi oleh 12 orang. Satu orang tak ikut. 12 orang ini 7 orang yang baru, 5 orang yang lama. Maknanya imbang. 5 orang yang baru, 5 orang yang lama daripada suku Khazraj, 5 orang yang lama daripada suku Khazraj, 5 orang yang baru daripada suku Aus, suku Khazraj yang baru dengan lama. Ini sama-sama Khazraj. Khazraj 5 orang tapi baru, Khazraj 5 orang tapi lama. Sebelumnya ke 6 orang, yang satunya mana? Yang satunya Jabir tak ikut. Jabir tak ikut, 5 orang yang lama ikut. 5 orang suku Khazraj. 2 orang suku Aus. Dapat 2 orang suku Aus. Kenapa Aus itu 2 orang? Karena orang-orang Aus ini susah tidak didakwah. Maka dapatlah cuma setakat 2 orang. Falamma aroda al-insirafa. Falamma arodu al-insirafa, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Selepas dibai'ah, 2 orang suku Aus, 5 orang suku Khazraj yang baru, 5 orang suku Bani, kabilah, suku itu kabilah. 2 orang kabilah Aus, 5 orang kabilah Khazraj yang baru, 5 orang kabilah Khazraj yang lama. Di bai'ah Aqabah yang pertama, selesai bai'ah, Rasulullah menghendaki mereka balik ke tanah air mereka, ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Nanti jumpa lagi dekat musim haji tahun selepasnya. Ketika mereka hendak balik ke kota Madinah, Rasulullah mengutus 1 orang, yaitu Mus'ab bin Umair. Wa amarahu ayyuqri'ahum al-Qur'ana, dan Rasulullah memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk membacakan, nanti mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang. Wa yu'allimahum al-islama, dan mengajarkan Islam. Wa yufqihahum, dan memahamkan kepada mereka fiddin, di dalam masalah agama. Wa kana yusamma muqri al-Madinah, maka Mus'ab bin Umair ini dinamakan mukri'nya Madinah. Tuan-puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita tahu ada sahabat yang besar, yang jasanya besar, mengislamkan Madinah Al-Munawwarah, daripada Madinah menyebarlah ke seluruh dunia. Ini Mus'ab bin Umair. Jadi kan hijrah itu ada di kota Habasyah. Di Habasyah ada yang bertetap tinggal dekat Habasyah, ada yang nantinya pergi ke Madinah, ada yang nantinya pergi ke Makkah kembali. Tapi inti daripada ajaran Islam menyebar dekat Madinah. Mus'ab bin Umair pulang bersama dengan orang-orang Khazraj, orang Aus 2 orang, yaitu pulang ke Madinah. Bertempat tinggal di siapa tadi? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah keturunan daripada Aus dan Khazraj. Jadi mestinya karena dia keturunan daripada kedua belah pihak, semestinya tak dimusuhi. Ternyata tidak. Kalau ada orang punya 2 keluarga negaraan, dia berarti boleh tinggal di kedua negara itu, tidak dimusuhi. Tapi ini lain, orang-orang kafir ini lain. Sebelum masuk Islam, As'ad bin Zurarah ini nak dibunuh
Jadi pertama, As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair bertempat dekat Bani Aus. Di Bani Aus berdakwah tak berjaya. Akhirnya pindah dekat kabilah Khazraj. Di kabilah Khazraj ada dua pemimpin. Bani Khazraj, kabilah Khazraj punya bani-bani yang banyak. Ada kampung, kota kecil ataupun bani, nama dia Bani Ashhal. Bani Ashhal dipimpin oleh Sa'ad. Namanya mirip-mirip tuan-tuan. Ini memang payah. Yang tadi nama dia As'ad, yang ini nama dia Sa'ad. Mus'ab menjumpai ketua daripada Bani Ashhal. Didatangi ketuanya tengah duduk-duduk dekat tepi danau ataupun tepi sungai dengan orang-orang. Datang, kemudian dibagi tahu oleh As'ad, Mus'ab yang nanti engkau ajak bercakap ini adalah pemimpinnya. Andaikan engkau boleh mentaklukkan orang ini, mengajak masuk Islam, maka insya Allah Islam dengan mudah masuk. Saat tengah duduk-duduk, saat mengirim orang membawa, ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan belati, ada yang mengatakan itu tombak. Di bawah tombak itu datang kepada As'ad dan Mus'ab bin Umair. Apa ini awak yang nak bawa ini apa? Kenapa awak mencaci, menghina Tuhan-Tuhan kita, mencaci nenek moyang kita? Kemudian kata Mus'ab bin Umair, Tuan, kalau Tuan berkenan, dengarkan kalam-kalam saya. Kalau Tuan berkenan setuju dengan kalam-kalam saya, silahkan Tuan ikut. Tapi kalau Tuan tak berkenan, tak setuju dengan kalam saya, silahkan Tuan tinggalkan saya ataupun saya akan pergi. Tapi silahkan duduk dulu. Sila duduk dulu, duduk. Duduk, senjata diletakkan. Ini ancamannya dibunuh. Senjata diletakkan, kemudian kata Mus'ab bin Umair mengatakan, menceritakan, Tuan, Islam ini bukan ajaran yang baru. Islam adalah penerus daripada ajaran Nabi Ibrahim. Nabinya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zaman Nabi Adam. Punya perangai yang indah, punya akhlak yang indah, selalu menepati janji, tidak pernah dusta. Amanahnya luar biasa. Yang paling cantik akhlak-akhlaknya memang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan pembunuhan, tidak membenarkan orang yang lemah ditindas, orang yang kuat berkuasa, tidak membenarkan anak-anak perempuan dibunuh, tidak. Selepas mendengarkan penjelasan daripada Mus'ab bin Umair, dibacakanlah Al-Quran, semakin masuk cahaya Islam. Kata As'ad kawannya Mus'ab, nampaklah daripada saat ini cahaya Islam yang masuk dekat raut wajahnya bercahaya, berbentuk bercahaya sehingga nampak Islamnya sudah nampak, walaupun belum baca syahadat. Kemudian selepas Sa'ad percaya, Sa'ad tanya, baik, saya sekarang nak tanya, macam mana caranya masuk Islam? Oh, kalau nak masuk Islam, Tuan kena mandi dulu, bersihkan diri, kemudian sholat 2 rakaat, baru dikatakan sudah masuk Islam. Kata Sa'ad mengatakan, selepas masuk Islam, oke, saya sudah masuk Islam. Sekarang saya tahu, dekat belakang sana ada lagi satu pemimpin daripada orang Madinah. Jika engkau boleh mentaklukkan dia membawa masuk Islam, maka pasti yakin Islam masuk di seluruh rumah-rumah orang Madinah. Maka apa yang dikatakan oleh Sa'ad ini benar. Dan dengan cara yang sama, Mus'ab bin Umair mentaklukkan pemimpin daripada Bani Suhail, dan pada akhirnya semua orang-orang Madinah bertahap-bertahap masuk Islam. Ini jasa besar daripada Mus'ab bin Umair. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, kajian sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita cukupkan sampai sini. Insya Allah pertemuan berikutnya bai'ah Aqabah yang kedua, yang nanti ada perempuan, bahkan saya baca macam serono ada perempuan yang boleh berperang. Semoga fikih sirah ini menjadi wasilah perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan barokahnya kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.